Saudara-saudara yang berbahagia, peristiwa Sanggadana di masa Katina ini menjadi sangat penting bagi kita umat Buddha, karena sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam terjemahan penimbunan harta sejati, bahwa kadang kita mengumpulkan harta yang cukup banyak, punya rumah, punya tempat tinggal yang layak, kemudian juga punya harta yang cukup. Tetapi begitu kita sudah siap-siap akan meninggalkan dunia ini, maka sebetulnya harta yang kita cari itu akan kita tinggalkan. Kalau kita perhatikan proses seseorang meninggal dunia. Orang meninggal dunia, kita tentu sering melihat ya orang meninggal dunia, walaupun kita mungkin di kehidupan ini belum mengalami. Belum, artinya pasti. Kita kalau lihat orang meninggal, itu dia mau dikasih pakaian apa, nurut. Enggak pernah protes. Dikasih kaos bodol, mau, nurut. Padahal waktu hidup mintanya rapi, bajunya yang bagus, badannya bau wangi. Tapi begitu sudah meninggal dikasih kaos yang bolong-bolong semua, mau. Malah saya pernah ketemu seorang yang memperdalam pada bidang merias jenazah. Saya bertanya kepada ahli rias jenazah ini, apakah kamu takut merias jenazah? Enggak, Bante. Merias jenazah itu malah paling enak. Nurut. Nurut. Kenapa? Bahan-bahan rias miliknya orang lain yang sudah dipakai banyak kali itu, dipakaikan dia diem aja. Coba kalau orang hidup di salon, gak mau, ini bekasnya siapa ini? Jenazah nurut, dikasih lipstik bekasnya siapapun juga, warnanya apapun juga nurut, tidak pernah protes. Jadi saya senang, Bante, merias jenazah itu. Artinya apa nih saudara? Riasan Anda yang mungkin harganya mahal itu, ketika kita meninggal dunia, sudah tidak ada artinya, sudah ditinggal. Pakaian ditinggal yang bagus-bagus, duit banyak ditinggal, semuanya ditinggal. Kemudian nanti teman-teman datang menengok jenazah ya. Anda tentu suka juga kan ya, di keluarga Anda ataupun di lingkungan Anda kalau ada orang meninggal Anda kan berkunjung juga kan ya. Ya berkunjung, tapi apakah Anda ngobrol sama jenazah? Enggak. Anda ngobrol sama teman-teman Anda sendiri, Anda ngobrol sama keluarga, bahkan jenazahnya diem aja di sana. Anda tertawa terbahak-bahak di pojok sini. Wah, yang meninggal itu, aduh. Ini teman-temanku ngapain kesini? Kok nggak ngobrol sama aku? Malah ngobrolnya sama keluargaku, sama teman-temannya sendiri. Tertawa terbahak-bahak di pojok sana itu. Ngapain ini? Kalau mau ngomong gitu. Atau malah kalau jenazahnya itu ikut ngobrol dengan Anda pasti buyar, lari semua. Jenazahnya, aku ya pengen ngobrol. Kemudian dia duduk terus jalan. Wah, Anda pasti lari semua pontang-panting. Jadi kita datang untuk ngapa? Untuk apa coba? Ya cuma ngobrol sama keluarganya, ngobrol sama temennya. Nah, penghiburan ya, menghibur dengan ketawa kebahak-bahak itu ya. Jadi nanti sambil keluarganya itu sambil nangis, sambil ingusnya masih keluar tapi ketawa ngakak-ngakak. Ya oke lah. Tapi ada juga loh keluarga yang menangisnya keras.
menangis keras ya, terus dihibur itu tadi ceritanya, dihibur, dilus-lus dan lain-lain. Oke, selesai. Kemudian pengantaran jenazah, mau ke makam bisa, mau ke krematorium bisa. Itu ya ada tangisan yang cukup keras, nangis, wah. Aduh, kenapa sih anak-anak masih kecil kok kamu sudah meninggal? Anak-anak kecil, kamu kok sudah meninggal? Berarti kalau anak-anak sudah besar, meninggallah sana. Kok nangis kok ada syaratnya dong? Anak-anak kecil masihan, utangnya masih banyak kok kamu sudah meninggal. Kamu bayar dulu dong utangnya, baru meninggal. Jangan kamu yang utang, aku yang bayar. Orang meninggal malah diajak ngomel. Ya, tapi oke lah, terus berangkat ke makam atau berangkat ke krematorium. Wah, nangis kencang sekali. Apalagi jenazah diturunkan, wah. Jenazah dimasukkan ke lubang krematorium, wah. Anda kalau menemui itu, pernah nemui gitu enggak? Pernah ya? Pernah nemu ya yang nangisnya sampai kencang gitu ya? Berani enggak Anda tanya? Mau ikut? Berani Anda tanya, mau ikut? Kenapa enggak berani? Bisa diomeli. Lah tapi kenapa nangisnya kenceng-kenceng? Ngapain? Toh juga enggak ikut, nyemplung ke makamnya juga enggak, apalagi nyemplung di lubangnya krematorium, enggak. Akhirnya makam ditutup, krematorium pintunya ditutup, keluarga cuma nunggu di luar. Saudara-saudara, ini menunjukkan apa ini proses kematian ini? Ketika seseorang meninggal, pakaian yang jelek dipakaikan pun mau. Artinya, harta sudah ditinggal. Sepatu yang bagus, enggak dikasih sepatu, yang mau. Karena harta sudah ditinggal. Kemudian teman-teman datang. Tapi akhirnya pada saat penguburan ataupun saat kremasi, beberapa teman sudah enggak ikut. Berarti teman yang kita cari sepanjang hidup kita pun akhirnya harus pergi dari kita. Lalu keluarga, sudah sampai makam, sampai krematorium, nangisnya kenceng, tapi juga enggak ikut. Akhirnya apa? Keluarga yang kita rawat, keluarga yang kita jaga, keluarga yang selalu kita lindungi, akhirnya juga kita tinggalkan. Semuanya tinggalkan. Lalu kita yang gemar bersekolah, wah, profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, sarjana apa saja, sarjana pendidikan, sarjana apa saja. Begitu meninggal, biasanya pembawa acara tidak mengatakan, saudara-saudara, beliau ini adalah profesor, doktor, insinyur, ini, sarjana hukum, sarjana ini, dan sarjana itu. Biasanya tidak pakai itu. Itu, Anda yang suka ngasih sambutan, pakai gelar-gelar itu enggak? Enggak ada tuh, gelarnya ganti satu hal, sama nanti kita semua gelarnya. Ya saudara-saudara, mendiang atau almarhum, almarhumah, sebentar lagi akan diberangkatkan, mari kita saling menundukkan kepala untuk mengucapkan doa. Jadi, mau gelarnya sepanjang berapapun juga mendiang, almarhum, almarhumah. Sama kita. Yang tidak sekolah ya sama, dapatnya gelar mendiang, almarhum, almarhumah. Sama. Jadi harta kita tinggalkan, karir kita tinggalkan, jabatan-jabatan kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, teman kita tinggalkan. Artinya apa ini? Yang kita cari sepanjang hidup kita. Kita kan nyari itu semua, nyari duit lah, nyari pangkat lah, nyari keluarga lah, rumah bagus lah.
Yang kita cari itu semua akan kita tinggalkan. Sudah tidak kita bawa lagi. Dan biasanya pada waktu membawakan acara, ada enggak yang suka memberi sambutan kepada orang meninggal di sini? Maksudnya pada saat keberangkatan acara itu, ada yang memberi sambutan siapa di sini? Tidak pernah ada ya? Hah? Ada? Siapa? Tidak ada. Pak Win? Pak Win? Pak Gianto enggak? Oh, yang ngantarkan itu siapa? Yang muntab ke? Ya, yang memberangkatkan jenazah siapa? Pak Win. Oh ya. Saudara-saudara, waktu memberangkatkan jenazah, itu apa ada kata-kata, saudara-saudara semua, mendiang ini memang kaya raya. Karena itu dengan kekayaannya, mendiang pasti terlahir di alam bahagia. Pernah begitu? Tidak pernah. Saudara-saudara, mendiang ini keluarganya sangat bahagia, akur sekali, rukun sekali suami istri. Wah, dengan kerukunan dan keakurannya ini, pasti mendiang juga terlahir di alam bahagia. Ada itu? Enggak ada. Saudara-saudara, gelarnya mendiang banyak sekali loh. 13 profesor, doktor, insinyur, dan seterusnya, dan seterusnya. Pasti beliau juga terlahir di alam bahagia. Enggak ada. Yang ada adalah kata-kata saudara-saudara mendiang ini, semoga dengan kebajikan yang dilakukan semasa hidupnya, dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya, semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Yang ada adalah kebajikan, bukan kekayaannya, bukan pangkatnya. Saudara-saudara, ini jabatannya tinggi sekali loh ya, mendiang ini pasti karena jabatannya dia lahir di alam bahagia. Enggak juga. Bukan karena keluarganya yang bahagia atau tidak bahagia juga enggak. Keluarganya mendiang ini kurang bahagia saudara, jadi rasanya kita perlu doakan lebih banyak karena mendiang ini rasanya bisa terlahir di alam menderita. Enggak juga. Enggak sepertinya itu juga. Ya, jadi bukan urusan keluarga juga, tapi urusan perbuatannya. Nah, sekarang berarti apa yang kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita perbuat hari-hari itu dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, itulah yang akan kita bawa. Sedangkan yang kita cari seumur hidup ini yang kita tinggalkan, ngeri sekali. Kita cari, tinggal, kita beri, malah kita bawa. Aneh ya, yang kita cari kan nempel di diri kita, malah kita tinggal. Tapi yang kita beri kan justru terlepas dari diri kita, karena kita banyak berbuat baik, malah itu yang ikut ke kita. Nah, saudara-saudara, sekarang memberi apa ini yang paling bagus ini? Ya. Nah, di dalam Dhamma pernah disampaikan di dalam salah satu sutta di Sangyutta Nikaya, orang memberikan makanan itu sama dengan dia memberikan kekuatan. Saya yakin Anda pasti sudah tahu ini. Ya, kalau ada orang loyo-loyo, pucet-pucet, kenapa kamu kok pucet? Lemes, belum makan. Saya kasih makan. Mau berapa piring? Mau satu tempat sak ceting, semua diambil, semua habiskan. Ya, satu tempat nasi itu satu magicom. Nah, mau habiskan? No, gampang. Kenapa? Karena begitu makan, langsung, muka kamu udah enggak pucat lagi. Sudah gesit. Memberi makan, memberi kekuatan. Anda sendiri juga gitu. Aduh, aku lemes nih. Kenapa? Belum sarapan. Sarapan. Nah, ini kalau sudah sarapan, seger, sehat. Ayo, kita mau kerja apa lagi? Itu sudah sarapan. Gitu enggak?
Para bapak dan ibu? Nggih? Itu. Sudah sarapan, mantap. Nah, memberi makanan, memberi kekuatan. Di dalam suta yang sama disampaikan, memberi pakaian, memberi keindahan. Ini pakaianmu kok nggak pantas toh ya? Kayak bolong sana, bolong sini. Saya kasih pakaian. Wah, ini indah. Ya, makanya kadang-kadang Anda kan gitu. Kalau di rumah, kan pakaiannya akan asal-asalan. Terus nanti kalau ada tamu, Anda tidak percaya diri loh. Sebentar ya, saya ganti baju dulu. Gitu enggak? Ya, kenapa? Karena Anda merasa enggak pantas ini saya dilihat. Kok masa saya ngewes-ngewes gini, enggak enak. Ya, ganti yang pantas. Wah, saya kok langsung enggak kenal kamu ya. Tadi waktu buka pintu lain, kamu modelnya ewes-ewes. Begitu keluar dari kamar sudah ganti. Wow, wah mantap. Kenapa? Karena memberi pakaian, mengenakan pakaian yang pantas, membuat kita menjadi tampil indah. Itu makanya kalau Anda mau tampil di video, tampil di mana, itu pasti pakai sedikit nyisir dulu, bedaan dulu, pakaiannya yang bagus. Tapi kalau tampilnya cuma separuh, ya pakaiannya yang bagus cuma atasnya, bawahnya ya sarungan aja biasa, nggak apa-apa, toh nggak kelihatan. Begitu ya? Iya. Nah, daripada nyuci juga, sarungan aja lah, pokoknya kelihatan separuh badan pantes. Mungkin penyiar televisi juga gitu loh, kan hanya separuh. Mungkin, saya enggak tahu, saya enggak pernah jadi penyiar televisi. Nah, saudara-saudara, pakaian, memberi keindahan. Kalau tadi memberi makan, memberi kekuatan, memberi pakaian, memberi keindahan. Kemudian, kamu ini waktu acara Katina di Bodigiri, perginya sama siapa? Belum tahu, aku sudah daftar sama Pak Gianto, tapi ini belum tahu. Bonceng kendaraan saya. Nah, ayo bonceng, ikut saya kosong nih, sepeda motor saya. Memberi tumpangan, memberi sarana untuk perjalanan, transportasi, itu sama dengan memberi kemudahan. Kan akhirnya sampai Balairejo, untung akhirnya nyampe juga. Ternyata aku belum terlambat. Ternyata acara di Balairejo hari ini tumben terlambat 25 menit karena tadi ada pergantian tempat. Wow, kalau aku enggak kamu antar, aku tambah enggak bisa nyampe sini. Memberi tumpangan, memberi kendaraan adalah memberi kemudahan. Akhirnya orang itu seneng. Tapi pulangnya kamu jalan sendiri ya. Pulangnya gelap ini suruh jalan sendiri. Nanti kebetulan habis dengar cerita ini ada yang ngomong, kamu jangan jalan sendiri, ayo bonceng saya. Enak. Akhirnya dapat kemudahan. Memberi makan, memberi kekuatan, memberi pakaian, memberi keindahan, memberi tumpangan kendaraan, memberikan kemudahan. Jangan nagih duitnya dong. Lu kamu kan udah naik sama saya, ongkosnya ojek ini dari bawah ke sini 200.000. Dikiranya gratisan ini bensinnya. Ya siapa yang nawari tadi? Ya kita kan kasih gratis juga. Nah, kemudian memberikan penerangan. Ya, kadang-kadang gelap, kadang-kadang lampu kalau mati, lampu listriknya mati, kemudian kadang kita terus ngidupkan HP. Anda pernah gitu dong, ngidupkan HP biar temennya enggak bingung. Wah, gelap ini kadang-kadang bingung. Terus hidupkan HP, kan ada senternya itu. Ayo tenang, ini ada senternya.
Wah, akhirnya happy semua. Memberi penerangan, memberikan penglihatan, karena akhirnya nggak kesandung. Ya kan, kalau jalan gelap-gelap langsung jari kaki kena kursi, wah. Sambil ngomel-ngomel lampu, listrik mati, enggak ada orang masang HP, ngidupkan aku HP-nya ketinggalan di tempat lain, kejem sekali kamu ya. Wah, sambil ngelus-ngelus jendrik kakinya, sakit sekali. Tapi kalau ada yang pakai senternya ini, wah, bisa jalan. Jadi memberikan penerangan, memberikan penglihatan. Nah, saudara-saudara, ini yang disampaikan di dalam Dhamma seperti itu. Dan Anda sebetulnya saat ini sedang memberikan hal-hal itu kepada Sangga. Karena di dalam Sanggadana di masa Katina, sebetulnya umat saling bersama-sama, saling berbagi untuk kebutuhan Sangga. Seperti misalnya berdana makan. Beberapa umat sering mengatakan, nah sudah saya mau dana makan kepada Bante. Ya, bisa. Kadang-kadang, ya sudah saya titip aja kepada pengurus wihara. Ini Bantenya mau kamu carikan apa terserah. Ya, carikan nasi ya boleh, lauk apa ya boleh, kue apa ya boleh. Nah, itu memberikan makanan. Kemudian beberapa orang, ini kalau saya lihat sudah di depan, memberikan jubah. Jubah adalah pakaian. Kalau tadi misalnya Anda melihat ada orang pakaiannya nggak pantas, pada zaman Sang Buddha dulu ketika musim hujan sudah datang, masa wasa datang, jubah para biku ini kemudian sudah banyak luntur, banyak rusak dan sebagainya, kemudian umat berdana jubah, berdana pakaian untuk pertapa. Kemudian juga umat dalam rangka Sanggadana di masa Katina ini juga bisa memberikan sarana transportasi, karena ada beberapa umat yang kemudian pada saat Katina ini, kemudian dia berdana kepada Sangga, yang nanti kita kirimkan juga ke rekening Sangga Theravada Indonesia, dan di situ dipakai nanti untuk berbagai kegiatan. Ada yang untuk kendaraan para padesanayaka atau para pimpinan-pimpinan provinsi, itu juga dari dana-dana Anda itu, berarti Anda termasuk berdana transportasi. Kemudahan. Nah, sekarang kita lalu lihat apa yang sudah Anda berikan itu. Anda juga berdana makanan, Anda berdana pakaian, Anda berdana kemudahan, yaitu transportasi, berdana juga penerangan. Dalam bentuk dana Anda itu juga bisa dipakai untuk listrik wihara. Jadi listrik wihara itu akhirnya bisa terang seperti ini. Ini juga karena dana-dana yang Anda berikan. Nah, Anda sudah memberikan 4 hal. Dana makanan, dana pakaian, dana transportasi, dana penerangan. Di dalam sutta yang sama, di dalam Sangyutta Nikaya tadi juga disampaikan, orang yang berdana tempat tinggal, itu berdana segalanya. Wow. Berdana tempat tinggal. Itu biasanya kalau ada orang musim hujan gini ya, lalu ada orang berteduh di teras rumah Anda. Kemudian ada sini masuk. Lalu apa yang Anda lakukan? Dingin ya di luar, saya ambilkan minum. Ini ada cemilan, dana makan. Pakaiannya basah, ini saya punya pakaian baru, saya kasih dana pakaian. Gimana sepeda motornya? Atau kamu mau pulang kemana ini? Jauh ya, saya anter. Wah, dana transportasi. Dan di rumah
terang ataupun ada penghangat misalnya, kamu kedinginan ya, kita diang-diang di rumah ada pendiangan, kemudian hangat, berdana penerangan. Jadi memberikan dana tempat tinggal dengan mengundang orang yang tadi berteduh di depan rumah itu, sebetulnya Anda memberikan keseluruhan. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang sudah bisa berdana makan, sudah bisa berdana pakaian, sudah bisa berdana transportasi, sudah bisa berdana penerangan, dan bisa berdana tempat tinggal, bahkan sekarang misalnya kalau Anda ini di dalam kesempatan Sanggadana di masa Katina, Anda juga berdana tempat tinggal karena dana yang Anda pakai ini juga baik oleh Sangga maupun oleh wihara juga digunakan untuk perawatan wihara dan lain sebagainya. Maka ada yang lebih hebat lagi dari hal ini, yaitu berdana dhamma. Jadi berdana makanan ini sudah hebat karena membuahkan kekuatan. Berdana pakaian itu juga hebat karena membuahkan keindahan. Berdana transportasi juga sudah hebat, berdana kemudahan. Berdana penerangan juga hebat, berdana penglihatan. Berdana tempat tinggal hebat karena itu berdana keseluruhan. Tapi berdana dhamma lebih hebat lagi. Loh, kalau berdana tempat tinggal aja sudah keseluruhan, mestinya kan berdana ini menjadi yang tertinggi. Belum, masih ada berdana dhamma. Apa ini maksudnya? Saudara-saudara, pada saat saya tadi menyampaikan tentang dana katina, Anda juga berdana makanan, berdana pakaian, juga kemudian berdana transportasi, juga berdana penerangan, listrik, PLN, dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga berdana tempat tinggal karena wihara, karena dana Anda bisa diperbaiki, bisa direnovasi, dan lain sebagainya. Ternyata saudara, pada saat Sanggadana di masa Katina, Anda juga termasuk berdana dhamma. Loh, dari mana ini bisa berdana dhamma? Kalau Anda tidak berdana makanan, bikunya lapar, gimana ceramahnya? Mau ceramah, aduh, perutnya muntir-muntir ini gimana ya? Langsung ceramahnya, saudara-saudara, maaf ya, cukup sekian, karena saya lapar. Atau kalau ceramah ya terus pelan, aduh, sambil senderan gini, aduh, lapar. Tapi karena dana makan Anda, wah, akhirnya para biku sehat-sehat. Wah, bisa berceramah, bisa berbagi dhamma kepada pihak-pihak lain, sehingga sepiring nasi yang Anda berikan, nilainya bukan lagi sepiring nasi, tapi menjadi nilainya dana dhamma. Ini luar biasa sekali. Jadi Anda dengan berdana sepiring nasi, Anda berdana semangkok, semangkok bakso misalnya, sepiring pecel misalnya, maka Anda sudah berdana dhamma. Karena oleh para biku dan samanera, dana Anda diubah menjadi tenaga untuk berceramah dhamma. Anda berdana jubah, Anda juga berdana dhamma. Karena ada beberapa biku yang jubahnya sudah lubang dan lain sebagainya, ya, dana Anda itu bisa dipakai dan menjadi sarana untuk para biku maupun samanera bisa berceramah di muka umum dengan sesuai dan layak untuk dipandang. Anda berdana transportasi, membuat para biku dan samanera bisa membina sampai ke daerah-daerah. Ya, ini dari Kota Madya dan Kabupaten Blitar. Tentu Anda sudah sering mendapat pembinaan dari Bante Sukito maupun dari Samanera. Dari mana itu semua bisa sampai ke tempat Anda? Ya karena dana Anda juga. Anda telah berdana dhamma dengan membantu untuk transportasinya.
kemudian listrik wihara, ya tentu saja itu adalah merupakan dana dhamma. Dengan adanya listrik ini, kita bisa bertemu seperti ini, wajah saling bisa memandang. Kenapa? Karena ini semua adalah dhamma dana. Kalau tidak ada listrik, maka mungkin sound system yang saya gunakan ini tidak ada suaranya. Mungkin teman-teman kita yang di luar yang nonton YouTube ataupun yang nonton dokumentasinya tidak bisa melihat. Tetapi sekarang karena ada listrik, maka teman-teman kita yang di sini bisa mendengar dengan baik, teman-teman kita yang di luar pun bisa mengikuti dengan baik, yang nonton di YouTube pun bisa ikut seperti itu. Dan akhirnya tempat tinggal yang dipakai oleh para biku menjadikan para biku menjadi lebih sehat, lebih siap untuk berbagi dhamma dan lain sebagainya, dan ini semua adalah jasa Anda. Saudara-saudara, dengan Anda berdana sanggadana di masa Katina, ternyata Anda juga berdana dhamma. Karena makanan yang Anda berikan, pakaian yang Anda berikan, transportasi yang Anda danakan, kemudian listrik yang Anda danakan, bahkan tempat tinggal yang Anda danakan oleh para biku diubah menjadi dana dhamma. Dan apakah buah dana dhamma itu? Apakah yang bisa diperoleh? Kalau sekarang berdana makanan memperoleh kekuatan, kalau berdana pakaian memperoleh keindahan, berdana transportasi memperoleh kemudahan, apa saja jadi gampang, berdana listrik, penerangan bisa memperoleh penglihatan yang bagus, berdana rumah bisa memperoleh segalanya, lalu berdana dhamma ini apa? Ketika kita bisa berdana dhamma, maka kita punya kesempatan mencapai pencerahan. Sehingga kita bisa terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena ketika kita berdana dhamma, kita mendengarkan dhamma, dan kita melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita punya kesempatan untuk mencapai kebebasan dari lingkaran kelahiran kembali. Oleh karena itu saudara-saudara, dhamma dana ini menjadi yang tertinggi nilainya. Kalau dikatakan di dalam dhamma tadi adalah bahwa dari seluruh dana, dari seluruh pemberian, pemberian dhamma itulah yang tertinggi nilainya. Kenapa? Karena pemberian dhamma itulah yang akan mengantar seseorang untuk dapat terlahir di alam bahagia, bahkan bisa terkondisi untuk terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, karena dia mau mendengarkan dhamma, dia mau melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pikiran dia, ucapan dia, dan perilaku dia menjadi baik, karena dia melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Dengan melaksanakan tiga hal ini, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, yang dibabarkan oleh para biku maupun samanera dari hasil persembahan dana yang Anda telah lakukan, maka kita semua mempunyai kesempatan untuk terbebas dari kelahiran kembali. Oleh karena itu saudara-saudara, inilah kesempatan yang sangat baik untuk menanam kebajikan. Sebagaimana tadi disampaikan dalam Nidikanda Sutta atau khotbah tentang penimbunan harta sejati, inilah kesempatan kita melakukan, mencari harta sejati yang tidak dapat diambil orang, tidak dapat dirampok, karena sesungguhnya kebajikan adalah menjadi milik dari si pelaku. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan sebentar lagi ini, kita akan melakukan persembahan sanggadana di masa Katina. Marilah kita mengucapkan di dalam batin kita masing-masing bahwa saya telah memberikan makanan, pakaian, kemudahan, transportasi, juga penerangan, kemudian juga berdana tempat tinggal, dan akhirnya saya juga berdana dhamma. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini,
akan membuahkan kebahagiaan untuk saya di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Dari seluruh dana damalah yang tertinggi. Selamat berdana Katina, semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda, selalu berbahagia dimanapun mereka berada. Sabe sata bawantu sukitata.